Baik, saya ucapkan selamat malam buat semuanya, khususnya kelas akuntansi 19 ya. Sekarang sudah tidak ada lagi akuntansi pagi dan malam. Jadi semuanya di satu, karena semuanya bisa dilakukan dengan online. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Kita kuliah malam-malam nanti sampai jam 10 ya. Sesuai dengan schedule sampai jam 10 malam. Mohon kerjasamanya dan mohon bisa tidak jenuh, artinya semangat terus karena memang jadwalnya jam 8, 3 SKS sampai jam 10 lebih ya. 10 lebih 30 harusnya. Oke, tapi seperti perkuliahan sebelumnya, online ini tidak sepenuhnya full nantinya, itu 150 menit ya, nanti akan banyak melakukan tugas dan praktek, sehingga biasanya live-nya itu cuman sekitar 40 sampai 1 jam, sisanya adalah tugas mandiri. Ya. Terus tapi untuk hari ini kita tuntaskan pertemuan pertama. Jadi pertemuan live-nya atau Zoom-nya itu akan dilakukan pada pertemuan pertama, ketiga, kelima, terus ke-9, ya kan? Sampai intinya ada selang-seling. Minggu ini kita live, ya, terus minggu depannya kita video atau tugas dan sebagainya. Tetap akan ada pertemuan tapi ditayangkannya dengan video rekaman. Kalaupun harus masuk mungkin cuma 15-20 menit. Sisanya adalah mengikuti perkuliahan secara video. Nah, seperti mata kuliah yang lainnya, tentunya banyak penugasan karena mata kuliah kewirausahaan ini adalah mata kuliah lebih banyak praktek sebetulnya. Dan kenapa kelas akuntansi harus menerima atau mempelajari wirausaha? Dikarenakan ini menjadi kurikulum nasional yang wajib diambil atau ditempuh oleh seluruh mahasiswa di jurusan apapun. Ya, tidak harus jurusan bisnis, tetapi ada jurusan informatika, kesehatan, pertanian, peternakan, dan jurusan apapun wajib mengikuti perkuliahan kewirausahaan karena ini menjadi kurikulum nasional. Ya, kenapa kita perlu belajar kewirausahaan? Tentunya, nah ini ada maksudnya, ada tujuannya, karena kewirausahaan adalah salah satu alternatif atau peluang dalam membuka suatu usaha atau peluang kerja baru, ya. Dan ini pas sekali dengan era pandemi, pas sekali dengan masa COVID. Sebetulnya bukan karena pas ya, pas kebetulan era pandemi, maka isu tentang kewirausahaan itu menjadi sesuatu yang saat ini sedang viral atau sedang naik daun. Karena dengan kita di rumah saja, dengan banyak orang yang dirumahkan, mohon maaf, ada yang di PHK, harus tidak bekerja, akhirnya memunculkan inovasi-inovasi dan kreativitas yang menciptakan sebuah bisnis baru. Walaupun memang awalnya sederhana, tetapi menjadi peluang bisnis yang menjanjikan. Oke, saya mungkin sekilas menyampaikan kepada teman-teman, khususnya kelas AK, kadang berpikir kenapa kelas akuntansi harus belajar kewirausahaan, ya tadi saya singgung, karena memang ini menjadi satu alternatif. Kita akan lihat nanti saya jelaskan secara detail sejarah atau kenapa wirausaha menjadi alternatif terbaik untuk di masa yang akan datang. Sebelumnya saya mau bertanya, apakah di kelas ini ada yang sudah memiliki usaha atau bisnis? Boleh menjelaskan, ada yang punya usaha atau bisnis? Halo? Adakah dari kelas ini yang sudah memiliki usaha atau bisnis? Boleh dibuka speakernya? Silakan. Halo? Kok tidak ada suaranya ya? Nggak ada mungkin, Bu. Ada, Bu. Siapa? Ahmad, Airul. Irul sudah punya usaha. Oke. Iya, Bu, tapi usahanya di rumah terus juga berbasis online. Online ya, nggak apa-apa. Nanti kita akan jelaskan teknopreneurnya, online atau offline-nya, kita akan jelaskan. Selain Irul, siapa lagi? Iya. Saya Bu Tiara. Indah?
Iya, apa usahanya, Mbak? Tiara, Bu. Tiara, mana Tiara? Oh iya, Tiara. Iya, Tiara. Usaha makanan, Bu. Makanan. Usaha makanan, Bu. Kuliner ya, kuliner. Online juga. Online, oke. Ada Irul, ada Tiara. Siapa lagi? Ada lagi yang memiliki usaha? Halo, ada lagi? Oke. Boleh dimunculkan wajahnya atau profilnya dulu? Ya, Mbak ya. Halo semuanya. Supaya saya juga banyak kenal, khususnya kelas malam kan saya nggak terlalu kenal ya. Maksudnya belum pernah mengajar kelas malam. Nah, ini kan. Ini kan. Nah, kelihatan semua. Irul yang di kelas pagi selain Dika, Irul ada siapa lagi ya? Laki-lakinya cuma berdua doang, Bu. Berdua. Bukannya dulu Iya. ada 3 atau 4 ya? Oh, udah kerja itu, Bu. Iya, tapi maksudnya kan siapa namanya yang suka sama Raden itu? Yang Tulus, suka Bu. iya, Siapa, Bu? Tulus kan udah pindah malam. Oh iya, nggak tahu, Bu. Oke, Tulus terus satu lagi yang sama Raden itu siapa? Raja, Bu. Siapa? Raja Raja. Raja anak MA, Ibu. Oh, manajemen ya. Iya, Ibu. Oke. Raden mana wajahnya ya? Bentar, Ibu lupa. Ya, maaf, Ibu. Nanti ini harus diambil dokumentasi, harus diupload juga ya. Oke, kenapa saya bertanya ada yang punya usaha? Karena saya akan praktekkan, saya akan mau contohkan. Nanti kasus-kasus ininya nanti berkait. Karena ini kalau ada kasus kita bisa selesaikan. Kemarin teman-teman yang mengikuti Teknopreneur kuliah umum siapa? Ada yang ikut dari kelas ini yang mengikuti Teknopreneur kuliah umum tanggal 16? Kayaknya Raden Fitria ikut ya? Ikut. Perasaan anak AK banyak yang ikut ya? Iya, yang ikut siapa saja ya kemarin? Aku ikut juga, Bu. Banyak, Bu. Nah, itu kemarin itu sebetulnya awal ya. Awal Anda dikenalkan bisnis tapi melalui Teknopreneur. Nah, hari ini kita akan bukan hari ini ya, mulai semester ini, mulai malam ini sampai 16 kali pertemuan ke depan itu kita akan kupas habis bagaimana cara membuat bisnis yang baru atau bagaimana memulai bisnis. Kalau kemarin kan contohnya adalah yang mereka memiliki bisnis tapi sudah menerapkan teknopreneurnya, ya digitalnya sudah diterapkan semua. Tetapi hari ini saya ingin membantu teman-teman atau mengajak teman-teman membuka wawasan bagaimana cara berbisnis, jadi bagaimana cara memulai usaha, ya. Jadi kemarin sudah disampaikan juga waktu di kuliah umum itu bisnis itu nggak usah nunggu tua. Berarti sekarang itu cikal bakalnya bahwa garda di depan untuk bisnis itu adalah anak-anak muda, khususnya mahasiswa. Makanya di seluruh kampus seluruh Indonesia semua jurusan, semua prodi, walaupun dia itu kebidanan, walaupun itu keperawatan, tetap ada namanya mata kuliah kewirausahaan. Ya, mungkin teman-teman yang di SMA kemarin waktu SMA atau SMK dapat mata pelajaran wirausaha ya? Dapat kan? Dapat, Bu. Nah, itu ada maksudnya. Kok kita dapat lagi. Nah, sekarang kita pendalamannya. Tapi walaupun kita online, kita tetap belajar praktek. Tapi nanti prakteknya seperti apa, ya kita ikutin saja semester ini ya. Baik, sebentar saya akan tayangkan slide-nya. Ini materi ini sebetulnya tim ya. Tim itu di seluruh jurusan materinya sama, karena dosennya sama. Saya dan beberapa tim yang lainnya. Dan saya yang buat materinya bergabung. Sebentar ya. Ibu, saya boleh izin ke toilet dulu, Bu? Oh, boleh. Ya, permisi ya, Bu. Iya, ntar balik ya. Tunggu sebentar ya, saya lagi mau slideshow sebentar. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Sebentar ya. Oke. Sebetulnya
ini kenapa dosanya ada 2? Nah, kebetulan saya salah satunya adalah tim yang mengajar program Permata Sakti. Permata Sakti ini adalah yang diikuti oleh seluruh mahasiswa se-Indonesia. Ya, jadi bisa mahasiswa itu yang belajar tidak hanya Bina Insani tapi seluruh Indonesia. Jadi saya atau dengan tim itu mengajar ada dari kampus dari Malang, dari Kalimantan, dari Jember, dari Madura, itu kita ketemu di situ. Oke, sebentar. Kok hilang ya ininya sebentar. Saya ulang lagi ya. Oke, saya ulang ya. Saya jelaskan dulu. Jadi kalau misalnya saya menampilkan beberapa wajah, kok ada wajah dosen lain? Ya, karena kami ada semester ini harus melaksanakan tugas negara, mengajar mata kuliah ini bersama tim lain karena pesertanya banyak sekali dan tidak mungkin di-handle oleh satu orang ya. Jadi kami bergantian. Jadi materinya tetap sama. Jangan khawatir ya. Kita mau bercerita dulu ya. Tujuan kita belajar ini adalah untuk hari ini kita akan mempelajari konsep dasar menjadi seorang wirausaha. Nah, kita mempelajari apa sih trik-triknya, bagaimana kita menjadi seorang wirausaha itu, langkah-langkahnya seperti apa, nanti kita mempelajari. Oke, sasarannya atau fokus mata kuliah hari ini yaitu adalah tentang mempelajari konsep dasarnya, karakter seorang wirausaha, bagaimana pengembangan teknoprenernya, terus ada cash flow kuadran dan bisnis idea atau bisnis atau ide-ide bisnis yang harus kita buat untuk membuat sebuah plan. Nah, itu. Nah, saya cerita kembali tentang kenapa kita perlu belajar wirausaha. Nah, ini diawali dulu pada saat kita pernah mengalami krisis tahun 1998. Kira-kira teman-teman sudah lahir belum ya? Tahun 98? Belum. Saya aja baru lulus kuliah ya. Saya tahun 98 baru lulus kuliah. Kalian belum diproses kayaknya ya. Belum. Papa mama juga mungkin belum ketemu kali ya. Benar ya? Jadi gini, kenapa wirausaha itu booming dan kenapa wirausaha itu viral? Diawali dengan adanya krisis. Saya cerita sedikit. Krisis itu sampai sekarang, sampai hari ini pun masih merajalela. Bahkan diplaningkan, diproyeksikan tahun ini merupakan krisis global yang sudah mulai semakin parah, ditambah adanya COVID ya. Tapi sebelum kita cerita hari ini, kita cerita dulu yang 98. 98 itu mengalami krisis ekonomi secara global dan berdampak kepada Indonesia. Namanya krisis, itu banyak sekali usaha-usaha formal, perusahaan-perusahaan yang gulung tikar. Banyak investor yang datang ke Indonesia harusnya cabut dan angkat kaki dari Indonesia, ya, karena tidak bisa berkembang bisnisnya. Banyak usaha-usaha yang gagal, banyak orang di PHK, sehingga ekonomi terpuruk. Nah, kalau ekonomi terpuruk kan dibilang masih kalau ekonominya tidak sehat, tidak bagus, berarti terindikasi bahwa negara itu dikatakan miskin. Nah, krisis itu berdampak pada kemiskinan negara. Nah, dari situlah kita pernah mengenal ya, ada namanya istilah the power of kepepet. Nah ya, pernah dengar itu enggak? The power of kepepet. Ya, artinya kalau begitu mentok, sudah buntu jalannya, baru keluarlah ide, baru muncullah inovasi gitu kan. Nah, dari tahun inilah kan banyak sekali pengangguran. Banyak sekali pengangguran terjadi pada saat itu. Banyak sekali orang tidak bisa bekerja, ya, dia di PHK. Nah, pada saat orang di PHK itu, tetapi kan hidup terus berjalan. Hidup terus mengalir, tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka mentok. Dari situlah muncul ide-ide orang melakukan sebuah atau memulai usaha. Ya, kalau dulu di televisi itu ada program namanya Bosen Jadi Pegawai. Artinya dia di acara itu menceritakan orang yang tidak kerja di perusahaan tetapi dia menciptakan usaha. Nah, mungkin hari ini Tiara sama
Irul itu adalah sudah memulai. Jadi bisnis itu, usaha itu tidak perlu nunggu krisis. Tidak perlu tunggu the power of pepet ya, mentok baru keluar ide, baru ada niatnya. Lebih baik dimulai dari awal. Kita kesampingkan dulu bahwa orang bisnis itu nunggu tua. Mungkin dulu persepsi atau paradigma, nanti kalau sudah kerja nabung dulu buat bisnis, itu salah. Ya, bisnis dimulai dari dini. Kemarin kalau tidak salah Prof. Eko menyatakan entrepreneur itu now or never, ya Kak? Ingat nggak? Dengar nggak? Prof. Eko bilang gitu ya. Jadi bisnis itu ya, bisnis itu now, sekarang, atau tidak sama sekali. Ya, kalau tidak sama sekali itu artinya nanti begitu sudah banyak orang berbisnis, kita sudah nggak punya jalan lagi. Ide kita sudah diambil orang. Nah, itu akhirnya kita akan mengalami kegagalan. Kembali ke krisis, maka dari situlah awal mula bisnis atau wirausaha itu berkembang di Indonesia. Sampai hari ini dan ditambah kondisi COVID ini yang meningkatkan jumlah pengusaha muda, startup itu semakin banyak dan menjamur. Apapun jadi duit. Ya, kalau kita lihat apapun jadi duit, ya. Nah, jadi tapi saat itu masih sederhana sekali. 98 itu teknologi belum secanggih hari ini. Ya. Tahun 98 itu semuanya masih manual. Jadi bisnis itu sudah dimulai, wirausaha itu sudah dimulai tapi dengan cara yang sangat sederhana, sangat simple. Dan mungkin masih mouth to mouth, dari mulut ke mulut, masih tidak bisa dipublikasi, tidak bisa dipromosikan melalui media sosial. Zaman dulu belum ada. Zaman saya kuliah itu HP itu belum ngetren, ya. Kalaupun ada yang punya HP itu paling satu kelas itu cuma satu orang. Kebayang ya, satu kelas cuma satu orang. Itu sudah dianggap orang yang wah gitu. Kalau punya HP zaman tahun 90-an ya. Jadi semuanya bisnis itu sudah ada, tetapi masih sederhana sekali, masih konvensional. Nggak ada jual online. Jadi kalau beli harus ketemu transaksi person to person, kayak kita di pasar itu kan ketemunya orang dengan orang. Transaksinya secara langsung, tidak ada yang istilah online dan sebagainya. Nah, tetapi ini sekarang menjadi kesempatan bagi para mahasiswa ya untuk membantu atau menciptakan atau menjadi sebuah pilihan ya. Nih dikatakan bahwa UMKM itu membantu pertumbuhan ekonomi menjadi lebih baik. Saya bilang membantu pertumbuhan ekonomi, kenapa? Semakin banyak usaha, semakin orang banyak berbisnis, artinya menunjukkan bahwa tingkat pengangguran itu kecil. Kalau tingkat pengangguran kecil, berarti dianggap negara itu memiliki siklus atau kondisi ekonomi baik. Artinya tidak ada lagi pengangguran. Berarti tingkat kemiskinannya pun berkurang persentasenya. Nah, itu menunjukkan bahwa ternyata peran UMKM, wirausaha itu sekali lagi menjadi tulang punggung, menjadi tonggak dalam perbaikan ekonomi. Ekonomi siapa? Ekonomi baik itu lokal, ya, ataupun nasional, bahkan secara global. Semakin banyak pengangguran, semakin tidak ada peluang pekerjaan, berarti negara itu miskin. Kalau negara miskin berarti ekonominya memburuk. Nah itu. Nah jadi di sini dikatakan bahwa UMKM menjadi pilihan penting bagi para sarjana. Anda calon sarjana ya, untuk hidup lebih sejahtera, mandiri dan menolong banyak orang untuk mengatasi pengangguran. Jadi entrepreneur, wirausaha itu salah satu solusi untuk mengatasi pengangguran. Pengangguran seperti apa? Kita lihat, teman-teman, ini ada data ya, ini datanya juga lumayan update tahun 2019, karena data itu biasanya diambil dari tahun terakhir gitu ya. Kita lihat di sini, coba kita perhatikan bahwa di sini judulnya adalah perkembangan tingkat pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka. Kita lihat, siapa penyumbang pengangguran tertinggi? Oke, dari gambar ini, tingkat pengangguran tertinggi adalah apa coba? Bisa dilihat? Kira-kira apa? SD, SMP, SMA, SMK, diploma, universitas, yang paling tinggi penganggurannya dari level apa? SMK. Betul, SMK.
SMK itu penyumbang pengangguran tertinggi. Tapi bukan itu saja, tapi kita perhatikan di sini. Diploma atau universitas, artinya lulusan dari universitas atau diploma juga ternyata tidak kalah tingginya. Memang SMK itu kan memang tinggi 9 ya. S1. Iya, S1 8,7. Diploma sampai 7, termasuk tinggi. Kalau dibandingkan 9 kan cuma sedikit. Artinya penyumbang pengangguran ini kan, nah di posisi ini, ya, ini adalah pengangguran terdidik. Kenapa dibilang terdidik? Karena mereka punya pendidikan formal, karena mereka punya gelar, tetapi memunculkan atau menciptakan masalah baru yaitu pengangguran. Kenapa kok disebut pengangguran? Nah, saya mau cerita, ilustrasinya begini. Setiap tahun perguruan tinggi itu meluluskan lulusan, betul? Setiap tahun, ya ada lulusan. Lulusan itu kalau kita lihat negeri, itu sekali wisuda, itu sampai 3.000 wisudawan negeri. Satu kampus ya, satu kampus. Bayangkan kalau di perguruan tinggi negeri itu ada berapa puluh kampus, kali 3.000 per wisuda, dan wisudanya itu dilakukan setahun 2 kali. Nah, dari 3.000, contohnya satu kampus ya, sekali wisuda 3.000, apakah semuanya bisa diserap ke dunia kerja? Artinya apakah semua 3.000 lulusan itu langsung bisa kerja? Bisa tidak? Enggak, Bu. Tidak, ya. Tidak, Tidak, Bu. karena banyak alasan. Tidaknya kenapa? Banyak hal. Mungkin nilainya terlalu kecil. Mungkin secara attitude dia tidak. Karena bekerja itu tidak hanya mengandalkan nilai, tetapi juga salah satunya attitude, perilaku, kejujuran. Nah, itu juga menjadi modal. Makanya namanya soft skill ya. Nah, kebayang ya teman-teman ya. Satu kampus negeri 3.000. Belum lagi yang swasta. Belum lagi kampus-kampus yang kecil. Ya kan? Kalau misalnya setiap tahun sampai tahun ini Anda tahu ya, saya informasikan STAN, tahu kan STAN? STAN itu tahun ini tidak menerima mahasiswa baru. Tahu kenapa? Alasannya? Ketika saya konfirmasi dengan ketua jurusannya, ya, saya tanya, karena waktu itu saya berencana ingin memasukkan anak saya ke STAN, ingin tanya prosedurnya dan sebagainya. Jawabnya apa? Maaf Bu Christine, tahun ini STAN tidak membuka pendaftaran. Saya bilang, kenapa Pak? Apakah karena pandemi? Tidak. Karena sedang melakukan evaluasi terkait dengan banyaknya lulusan dari STAN yang belum bisa ditampung atau diterima di dunia kerja. Itu jawabannya kajurnya. Itu saya telepon langsung, WA langsung, bahkan ketemu langsung secara online. Saya tanyakan seperti itu. Alasannya apa? Lulusan dari STAN terlalu banyak dan belum bisa diserap ke dunia kerja. Ya, alasannya apa? Kalau STAN itu kan memang ada ikatan dinas ya. Biasanya lulus langsung ditempatkan di instansi apa. Tetapi itu pun juga tidak bisa langsung diterima. Kenapa? Menunggu yang di perusahaan atau instansi itu pensiun. Jadi kalau misalnya saya mau dimasukkan ke Bank Indonesia oleh STAN, nunggu dulu dari Bank Indonesia itu ada yang pensiun tidak. Kan pegawai negeri ya, STAN itu kan ujung-ujungnya pegawai negeri. Kalau yang ikatan dinas, tapi kalau yang mau cari sendiri ya dipersilakan. Jadi itu alasannya kenapa STAN tidak membuka pendaftaran tahun ini, artinya tidak menerima mahasiswa baru dikarenakan lagi dievaluasi mengingat lulusannya sudah overload. Ya. Kenapa saya sampaikan ini? Ini artinya overload dan tidak diterima di di instansi formal menunjukkan bahwa banyak dari lulusan STAN yang menganggur, benar nggak? Setuju nggak? Benar. Nah itu alasan satunya itu baru STAN. Bagaimana dengan UI? Bagaimana dengan UGM? Apakah walaupun UGM itu kampus favorit, apakah setiap lulusannya langsung kerja? Tidak juga. Nah, maka ini program pemerintah itu sangat bagus sekali, sangat menarik dengan adanya wirausaha. Artinya dari penelitian ya kemarin kalau nggak salah dari kelas ini kan itu ya Irul siapa itu mengikuti itu kan waktu itu yang saya tugaskan sampai hampir seminggu itu ya
tentang bisnis kan, tentang wirausaha kan ya? Ingat nggak? Yang waktu itu sebelum Lebaran, yang seminar itu loh. Tentang wirausaha betul? Iya Bu, yang tentang Nah, PKM. Oh iya ya Bu, ya yang PKM, iya, tiga harian itu ya. iya, yang 3 harian dan itu PKM tapi lebih arah ke bisnis ya, ke entrepreneur ya. Iya Bener kan? Bu. Nah, itu adalah sebetulnya teman-teman itu dari situ sudah dibukakan wawasan, dibukakan jalan. Ini loh sekarang kondisinya seperti ini, harus kreatif, harus inovasi gitu kan? Nah, gitu. Jadi, teman-teman, saya simpulkan dari gambar ini terbayang begitu banyak pengangguran. Tidak mungkin semua perusahaan menerima lulusan, ya kan? Maka kalau kita lihat, inilah struktur ketenagakerjaan Indonesia sampai tahun 2019 itu seperti ini. Kita lihat jumlah penduduk Indonesia itu hampir 200 juta. Ya, ini usia kerja. Usia kerja itu artinya usia produktif yang sebetulnya bisa kerja. Tapi ternyata itu yang 133 juta itu adalah angkatan kerja yang memang benar-benar bisa kerja. Yang di sini 64 itu bukan angkatan kerja, artinya mungkin umurnya kurang, ya kan? Atau umurnya sudah di atas 40, 50, itu kan bukan usia produktif ya, tapi masih termasuk usia kerja. Nah, dari 133 yang diserap di perusahaan itu hanya 126. Yang 67 ini ketutup ya, ketutup orang ya. Yang 67 itu pengangguran. Itu tahun 2009. 2009 kita belum COVID, itu penganggurannya sudah ini 6-nya ketutup gambar orang ini ya. 67 itu menjadi pengangguran yang bisa kerja atau diterima diserap oleh sektor formal itu 126. Nah, dari sini itu pun masih dibagi. Ada yang kerjanya penuh waktu, kayak saya ini kan, itu 5 hari kerja itu penuh waktu. Tapi ada juga yang kerjanya part time. Ya kan? Jadi kayak sekarang ini ke pandemi ini kan banyak orang yang dirumahkan. Kalau di PT-PT itu ada berlaku masuknya seminggu 3 kali. Itu contohnya paruh waktu. Jadi tidak bisa masuk setiap hari karena kondisi dan juga mungkin kondisi keuangan, maka diizinkan masuk seminggu 3 kali. Nah, itu yang terjadi saat ini ya. Nah, kita lihat ini kan tahun 2019 ya Mbak, ya Mas. Tapi coba bayangkan sekarang ditambah kondisi COVID, banyak sekali pengangguran. Sudah dengar isunya nggak? Bahwa karena COVID ini banyak orang di PHK, banyak orang dirumahkan, banyak orang kehilangan pekerjaan. Ada banyak buktinya Bu. Iya, ya. Coba tambahkan dengan kondisi yang 67 ditambah kondisi saat ini. Berapa lagi? Benar nggak? Setuju ya? Ini pengangguran tahun 2019. Ditambah 6 bulan terakhir ini sudah banyak sekali perusahaan yang gulung tikar. Banyak sekali orang yang sudah tidak bekerja dirumahkan. Ditambahkan aja, berarti semakin banyak pengangguran. Benar kan? Setuju ya? Paham dulu ya? Paham Bu. Oke, nah sekarang orang nganggur tuh perlu makan nggak? Ingin hidup terus kan? Nah, ini loh. Jadi yang pengangguran-pengangguran ini, maka muncullah the power of kepepet, ya kan? Gimana caranya saya bisa hidup ya? Gimana caranya saya bisa eksis? Gimana caranya saya bisa bertahan? Maka muncullah suatu. Nah, ini jadi orang bingung tuh. Saya mau ngapain kalau nggak kerja? Nggak punya duit, nganggur, tapi saya pingin kaya, saya pingin kenal, saya pingin punya istri dan sebagainya, ya ngapain? Nah, wirausaha itu menjadi solusi sebetulnya. Tapi tidak asal-asalan, ya saya wirausaha. Kalau kita berwirausaha, nanti di bawah akan saya jelaskan harus yang seperti apa. Ya, kita lihat nih ya. Ini sebetulnya sudah dijelaskan sama Pak Indra ya waktu itu. Ini juga akan dijelaskan ulang. Nih, kalau kita tuh kalau mau memulai bisnis nih, contohnya Tiara sama Irul. Coba kalau kita lihat, dia masuk mikro, kecil, menengah atau besar. Nah, bisnisnya Irul sama Tiara itu butuh modal berapa? 100 juta?
50 juta atau di bawah 50 juta? Mikro, Bu. Nah, berarti mikro ya. Maksudnya mikro ya. Iya, Mikro itu berarti yang paling level paling kecil. Nah, kira-kira ada nggak bisnis yang tanpa modal ini? Ada nggak Ada, Bu. usaha? Ada, Bu. Ada. Ada, Banyak sekali. Ya, misalnya kita menjualkan barang punya orang, ya kan suka ada nitip barang ya jualin, nah, kita ambil untung, itu juga ada. Jadi nggak semuanya bisnis itu selalu berkonotasi harus ada modal duit, salah. Harus ada modal duit, harus modal usaha, salah. Ya, kalau tadi pagi saya mengajar kelas teknologi orang IT, kebetulan dia memang buka stand, buka ayam geprek di kawasan, ya itu memang perlu modal ya, karena dia harus sewa gedung, sewa ruko, harus belanja kan itu perlu modal. Tapi ada juga usaha yang no material, no duit, itu ada. Ya. Nah ini contohnya, kalau pabrik itu CV, UD usaha dagang itu biasanya masuk usaha kecil. Karena kan misalnya bangunan gitu kan, saya mau buka usaha bangunan, nah itu bisa masuk ke usaha kecil. Saya mau buka catering, nah itu juga usaha kecil. Nah kalau menengah ini biasanya sudah menjadi PT. Ya. Kalau yang sudah 500 juta sampai 10 M itu udah masuknya ke PT. Kalau yang usaha besar di atas 10 M biasanya sudah itu perusahaan-perusahaan TBK ya yang sudah kerjasama dengan asing, yang sudah ada investor, ini sudah perusahaan. PT-nya itu bukan kalau PT itu yang sudah punya cabang dan sebagainya, ini di sini. Nah, ini contohnya. Jadi kita tahu ya posisi kita di mana. Bisakah kita punya usaha besar? Bisa sekali. Ya, semuanya ada prosesnya. Untuk menjadi besar pasti kita melewati yang kecil dulu. Nah, ini usaha ya, bisnis ya. Oke, baik. Kalau orang akuntansi itu biasanya kalau sudah masalah ini tuh sangat teliti. Makanya kalau bisnis itu mereka benar-benar siap semuanya lahir batin. Teman-teman, ini adalah yang tadi sudah saya singgung di awal bahwa sumbangsih peranan UMKM atau bisnis atau usaha itu terhadap perekonomian Indonesia seperti ini. Ya, usaha kecil itu ternyata membantu lebih besar, 98,68%. Ya, berarti intinya jumlah usaha di level mikro itu banyak sekali. Ya, terus yang kontribusi wirausaha UMKM terhadap BPD pendapatan daerah itu 61. Terus penyerapan tenaga kerja artinya apa? Penyerapan tenaga kerja itu bahwa wirausaha itu ternyata mampu mengatasi pengangguran sampai 97%. Ya kan kalau kita misalnya gini, Tiara, boleh info Tiara, bisnis makanannya apa Tiara? Halo, ada Tiara? Iya, Ibu. Tiara usahanya apa, Mbak? Makanan Indo sama Jepang, Bu. Jadi Nah, mindset 2. kalau Tiara berbicara masakan Jepang, saya punya teman dulu karyawan Benda Insani yang sekarang sudah punya offline dan online bisnis dari frozen dan masakan Jepang dan salmon sampai masakan Jepang sampai bumbu-bumbunya dan sebagainya. Itu awalnya dari online. Sekarang dia sudah punya kafe. Dulu staf saya ya, dia punya kafe. Dia sudah menjual kemana-mana, sudah membangun reseller dari online. Dan hari ini, ya, orang ini sudah memiliki karyawan, walaupun masih 4. Artinya kan sudah menyangkut ke sini kan, penyerapan tenaga kerja. Artinya dia bisa menciptakan usaha dan bisa mengurangi atau membantu penyerapan tenaga kerja. Nah, apakah ini bisa dilakukan oleh Irul sama Tiara? Sangat bisa. Insya Allah. Sangat bisa sekali. Ya, sekarang Dulu. Tugas yang itu nanti udah itu akan kirim. Iya. Oke. Maaf ini sebentar. Nah, itu ya. Jadi sekarang Irul sama Tiara mungkin juga teman-teman lainnya punya peluang loh menolong orang lain. Benar nggak? Punya peluang menolong orang lain, membantu mereka yang nganggur jadi stafnya. Bisa.
Ya mungkin tidak hari ini, tetapi kalau kita mau kelola bisnis itu dengan serius, itu akhirnya akan berkembang. Dari online saja kita bisa membangun, menciptakan reseller, ya, reseller bisa, ya. Bisnis itu apakah harus semua terlihat atau dalam bentuk barang? Tidak juga, jasa juga bisa. Saya tuh suka atau join dengan IG yang masak memasak, ya bisnis-bisnisan itu, tapi ada kursus yang online. Dan itu kita banyak sekali, kaya sekali dengan pengetahuan dan kita bisa praktekkan menjadi sebuah usaha. Itu bisa dilakukan dalam kondisi saat ini sangat menjadi peluang. Irul bisnisnya apa, Rul? Kalau saya boleh tahu, Irul usahanya apa? Itu Bu, makanan kayak makanan cepat saji, Kuap sama Mariam Bu. Yang masak siapa? Saya sendiri Bu. Wis, mantap dong. Kok kamu nggak promo ke kampus? Nggak promo ke kita-kita? Enggak Bu, masih tingkatnya masih kayak di rumah gitu. Jadi kayak masih buat isengan aja, buat ngisi waktu Bu. Oh gitu. Nah, itu kamu munculnya kapan? Punya usaha itu mulai kapan? Baru mulai tahun ini Bu, awal tahun. Tuh kan? Berarti tertolong kan dengan pandemi. Karena tadi pagi saya mengajar, dia baru buka bisnis itu baru 3 bulan. Artinya kan di masa COVID ya. Dan itu ternyata menjanjikan sekali. Walaupun memang ya karena dia memang niat dengan sewa gedung, sewa ruko dan sebagainya. Menurut sharingnya tadi, dia bilang 3 bulan Bu. 3 bulan. Dan itu dia sudah tahu dia harus terjun cara membuat ayamnya gimana, cara membuat bumbunya gimana. Dan dia lakukan sendiri. Sama keluarganya ya maksudnya ya. Tapi yang jalan anak-anaknya. Termasuk yang mahasiswa tadi. Memang di awal dari situ Mas. Tadi kan saya bilang dari ada tahapannya, tidak langsung instan. Ya, kalau kita mau memiliki keberhasilan dalam bisnis yang besar itu harus melewati proses yang kecil-kecil. Tahapannya harus kita lewati. Oke, baik ya. Nah, sekarang kita berbicara, ini mungkin sedikit mengulas. Kalau yang pertemuan sekarang ini kita cuman overview aja ya. Hari ini kita berada di era teknologi, tapi juga pesatnya pertumbuhan wirausaha, entrepreneur. Ya, kita berada di era teknologi yang juga pertumbuhan bisnis juga semakin pesat. Pernah mendengar istilah atau pernah ikut kuliah umum nggak yang itu bahwa saat ini kita sudah memasuki era industri 4.0. Masih ingat? Atau pernah dengar? Nah, bukan masih ingat ya. Artinya memang saat ini kita sudah masuk ke era industri 4.0. Targetnya sebelum COVID terjadi, targetnya seluruh dunia kondisi teknopreneur ini akan terwujud pada tahun 2045. 2045 masih lama ya? Masih 25 tahun lagi. Diharapkan pada saat itu semua lini dari semua masyarakat dari paling pelosok sampai yang metropolis itu sudah mampu menerapkan teknopreneur itu sebelum COVID. Itu planning global menekankan bahwa teknologi itu bisa diimplementasikan 100% pada tahun 2045. Tetapi dengan munculnya COVID, ya seperti yang disampaikan Prof. Eko, COVID itu ancaman atau peluang? Ingat ya, kemarin Prof. Eko bilang, COVID itu ancaman apa peluang? Dua-duanya. Nah, terkait dengan industri 4.0, COVID ini mempercepat masyarakat seluruh dunia. Karena yang mengalami COVID bukan Indonesia saja ya, yang mengalami corona bukan Indonesia, tapi global, seluruh dunia. Mempercepat proses implementasi teknopreneur atau digital 4.0 itu semakin mempercepat. Terbayang ya, dalam waktu singkat dari bulan Maret sampai hari ini, sekitar 6-7 bulan ini, semua lapisan sudah menerapkan digital
ya, dipaksa tapi tujuannya baik ya. Emak-emak, ya kan, emak-emak, anak-anak kekinian di zaman now, anak TK, SD sampai Anda perguruan tinggi, kita pekerja itu dituntut harus bisa melek teknologi. Benar nggak? Setuju nggak? Setuju, Bu. Sangat setuju. Nah, ini yang dibilang the power of pepet, dan ini yang mengarahkan semakin cepatnya teknologi diterapkan, semakin kita menjadi negara yang memang sudah masuk ke industri 4.0 itu nggak usah lama-lama. Ini sudah mulai berproses ini. Nah, walaupun kita masukin new normal ini bukan berarti selesai di COVID ya, oh sudah new normal. Bukan, tapi new normal ini justru memaksa kita atau mengharuskan kita segalanya harus teknologi. Sekarang ada namanya usaha yang namanya less contact business. Anda tahu? Less contact business itu adalah bisnis tapi tanpa melakukan kontak person. Jadi less contact itu meminimalis pertemuan antara pelaku usaha dan konsumen. Itu saat ini sudah dilakukan. Terus yang kedua, tidak lagi ada transaksi uang. Kalau Anda perhatikan sekarang itu kalau yang protokol kesehatan benar itu, kalau kita bayar itu harus dimasukin plastik. Ya kan? Sekarang sudah pakai carless. Carless itu adalah bisnis yang mewajibkan atau meminta kita untuk melakukan digital. Artinya dengan e-commerce, dengan transaksi gesek itu, kartu aja sekarang sudah agak rawan, karena kan kalau kita ke ATM masukin kartu itu kena kuman dan sebagainya, itu sudah ke sana. Akhirnya kita pencet-pencet HP, menggunakan e-banking, transaksi kayak gitu kan, mobile banking, itu adalah sudah industri 4.0, benar-benar itu. Anak kecil aja sekarang sudah punya ATM semua. Anak kecil aja semua udah dibekali gadget, ya kan? Jadi teman-teman, mari sama-sama, walaupun Anda akuntansi, ternyata kita harus mencari atau menemukan peluang itu agar kita tidak ketinggalan. Besok pagi ada kuliah umum dari Ibu Lucia ya, mudah-mudahan teman-teman ikut. Itu juga berbicara tentang teknologi juga, tentang IFRS yang nantinya digital. Kami kemarin juga sedang membuat program dengan dosen-dosen akuntansi, bagaimana membuat software sederhana untuk membuat laporan keuangan bagi ibu-ibu PKK, bagi ibu-ibu yang punya usaha di rumah. Karena memang tidak mungkin mereka melakukan secara manual lagi, dan itu sudah dilakukan, di launching. Dan ke depan kami biasanya akan ganti-ganti pelaku usaha, wirausaha yang kita bimbing untuk ke arah sana. Digital marketingnya dan juga pelaporan keuangannya. Nah ini membuktikan bahwa orang akuntansi itu ternyata nggak harus jualan, nggak harus bisnis yang kelihatan barang, tetapi bisa melakukan bisnis yang membantu dengan cara membuat aplikasi atau memiliki program pelaporan keuangan secara digital. Yang sederhana saja, banyak sekali, dan itu bisa dilakukan. Ya kan, membuat transaksi software dan sebagainya itu bisa. Nah, jadi teman-teman, ya, kalau kita lihat, kita ada entrepreneur atau technopreneur. Jadi entrepreneur itu adalah bisnis, usaha, sementara technopreneur itu adalah bisnis yang didukung oleh teknologi atau bisnis berbasis teknologi. Kalau kita lihat kemarin kuliah umum itu, contoh kakak kelas Anda atau mungkin seangkatan kali ya, 2019 ya. Si Nita itu 2019 anak MA ya. Ya, ada yang tahu kemarin? Karena ada alumni, ada mahasiswa kan? Itu angkatan 2019 ya, Nita. Itu kan ya usaha yang dia tekun itu sebenarnya punya kakaknya, cuman memang sudah berbasis teknologi. Nah itu kan. Nah kita lihat ya, teknopreneur ini kita lihat di Indonesia itu berapa. Indonesia itu menerapkan teknopreneurnya baru 1,56%, Mbak. Bayangkan Amerika 11%, Cina 12%, Singapura 8%, Malaysia 4%.
kita masih 1,5% penggunaan bisnis secara teknopreneur. Sayang banget ya, sayang banget. Padahal Indonesia itu masyarakatnya banyak. Kalau kita perhatikan itu masalah gadget, masalah teknologi itu mereka sangat jago, tapi untuk bisnis baru 1,5% dibanding, makanya kita ketinggalan ya. Bisnis-bisnis kita ketinggalan. Coba kita kalah dengan Cina. Padahal Cina kalau dibilang kan negara terpadat atau penduduk paling banyak sedunia. Disusul nomor 2 Indonesia kan? Harusnya kita harus sama dengan Cina, harusnya. Kalau lihat jumlah penduduk berarti kan sumber dayanya, orang-orang pintarnya kan banyak. Tapi Indonesia masih jauh tertinggal. Baru 1,56. Nah, ini perlu kita renungkan. Teknopreneur itu siapa yang menggawangi? Adalah generasi-generasi Anda. Teknopreneur, teknologi. Berarti teknologi itu kan eranya Anda ya. Era Anda, zaman Anda, berarti harusnya kalian yang berperan, kalian yang menjadi gawang, ya, kalian yang cikal bakalnya harus punya atau bisa mengembangkan bisnis berbasis teknologi. Nah, itu. Ya, ini diambil dari data Kemenristek-Dikti, seperti ini posisinya. Nah, sekarang kita mau melihat, kita mau berbicara tentang perkembangan teknopreneurship. Perkembangan teknopreneurship adalah, sekali lagi, bisnis dengan mengoptimalkan teknologi. Apa teknologinya? Bermacam-macam. Tetapi yang lagi melejit adalah teknologi di bidang IT. Nah, banyak sekali ya. Medsos itu merupakan salah satu bentuk teknologi. Ya. IG, Facebook, ya kan, Twitter, YouTube itu adalah bagian dari tekno. Ya. Anda bisa bisnis pakai YouTube bisa. Anda kreatif, punya konten, subscribernya banyak, dapat duit. Atau Anda menuangkan info-info tentang banyak hal. Saya sering lihat, bukan sering sih ya, memang saya mengamati di YouTube dan sebagainya itu, banyak sekali anak muda kuliah bikin YouTube. Ya, kemarin itu kan lagi demam-demamnya anak mencari perguruan tinggi. Ternyata adalah beberapa konten yang dilakukan oleh mahasiswa dan itu menghasilkan uang. Jadi kayak semacam konsultan gitu, bagaimana kiat-kiat memilih kampus yang benar, bagaimana memilih kampus favorit yang benar, khususnya negeri ya. Itu ternyata mahasiswa yang melakukannya. Dan itu ternyata followernya banyak sekali, sudah subscribernya itu banyak, dan itu dapat duit. Itu contoh kalau kita bisa memberikan konten yang positif, mendidik, membangun, bisa berguna untuk orang lain, dan itu artinya viral, itu pasti akan mendapat peluang. Ya, muncullah Telegram itu kan juga bisnis juga, usaha juga, jual di situ. Nah, jadi teman-teman kan ini kids zaman now itu kan secara teknologi kan canggih ya, teman-teman kan udah beda dengan saya. Kalau saya mungkin ya emak-emak yang gaptek lah ya, tapi kalau kalian harusnya lebih jago. Justru Anda harusnya pinter-pinter mencari peluang, mencari cara gimana bisa menghasilkan sesuatu. Nah, dari mana ya? Dari apa aja? Jadi kalau kita lihat googling, korek-korek di IG atau itu kan bisa suka muncul ide apa, itu bisa. Yang penting intinya niat sih ya. Niat itu yang pertama. Nih, mari kita lihat contoh-contoh ciri-cirinya usaha kecil itu seperti ini. Ya, kalau kita memulai usaha, jangan lupa kita positive thinking dulu. Kalau usaha itu tidak bisa disamakan seperti kalau kita kerja. Ya, kenapa? Pertama, kalau kita mau bisnis, kita jadi orang harus tahan banting, tidak boleh mengeluh. Irul, Tiara, Irul kan sudah memulai dari awal tahun, artinya kan sudah hampir setahun ya. Kalau Tiara mulai usahanya dari kapan? Dari awal kuliah, Bu. Tuh, awal kuliah, berarti tahun lalu kan ya? Nah, pernah nggak merasakan kegagalan dalam usahanya Irul dan Tiara? Artinya kegagalan itu gini, namanya jualan itu kan nggak selamanya hari ini laku 10, besok laku 10 kan gitu ya? Beda-beda kan? Halo, ya, kenapa Tiara? Sering, kadang-kadang misalnya sehari ini banyak yang mesen, terus besoknya
berapa, 1 atau 2 orang gitu. Nah, pernah nggak ada mengeluh? Waduh, nggak laku. Waduh, saya nggak mau lagi dah. Udah nggak mau bisnis lagi. Pernah nggak ada mengeluh? Pernah Pasti pernah, Bu. Allah Ya. ya, Di Allah, awal, kita kayak gitu. ya, takut rugi ya kan. Nah, itu normal. Tetapi kalau kita menyerah saat itu, ya mungkin, ya maaf ya, Tiara dan Irul mungkin tidak bisa bertahan juga ya. Kalau misalnya pada saat itu kalian sudah menyerah, saya percaya itu nggak akan bertahan sampai hari ini. Tetapi karena kalian tidak menyerah, tahan banting, mau mengikuti proses, dan tahu celahnya, akhirnya ya bertahan sampai hari ini kan. Jadi bisnis itu, satu, dia harus tahan banting, tidak boleh mengeluh, tidak boleh menyerah. Terus yang kedua, fleksibel. Fleksibel itu kita bisa melihat situasi. Dan kita fleksibel itu artinya kondisinya, kondisinya bisa Ibunya nggak ada ya? maaf, tadi ada pintu yang kebuka soalnya. Oke, baik. Jadi, kalau misalnya Irul sama Tiara saat itu udah menyerah, udahlah saya nggak mau lagi ya. Habis nggak ada pembeli, habis hari ini nggak ada penjualan. Ya, kalau misalnya saat itu menyerah sekali lagi tidak akan bertahan sampai hari ini. Tapi karena Anda ulet, Anda sabar, Anda tahan banting, nggak masalah. Namanya usaha kan naik turun. Nah, inilah bedanya karyawan dengan pebisnis itu di situ. Kalau saya kerja, itu kan sudah dapat gaji bulanan tetap ya. Tapi negatifnya kalau kita bekerja sama orang, kita ditegur, kita diomelin, kita ditargetin, kita dinilai tiap hari. Ya kan, kita diawasi. Walaupun kita misalnya jadi manajer itu juga ada penilaiannya, harus diawasi. Kita nggak boleh nggak masuk. Kita harus masuk sesuai jamnya, terlambat dipotong. Bener nggak? Yang kerja siapa? Teman-teman yang kerja siapa ya? Ini kan ada kelas malam ya. Yang teman-teman yang sudah kerja siapa aja? Saya udah kerja. Bu. Siapa ini? Siapa namanya? Dewi. Ya, Dewi udah kerja. Bener nggak, Dewi? Kalau kerja gitu nggak? Jam Iya, kerjanya benar. harus diikuti. Gaji sih dapat, tapi kan ditarget ya. Iya. Ya, kalau kita melanggar ditegur, bener nggak? Diomelin. Diomelin. Itu bedanya nanti kita di bawah kita belajar tentang bedanya karyawan dan pengusaha. Tapi kalau bisnis harus siap merugi, tidak boleh mengeluh, harus harus inovasi, tapi dia tidak bisa mengatur dirinya sendiri, fleksibel. Dia bisa mengatur jam kerjanya, dia tidak diomelin, benar nggak? Yang ada kita ngomelin orang. Kalau kita punya karyawan kan ngomelin. Itulah namanya pengusaha. Jadi, tapi kalau misalnya kita ngomong karyawan, kayak Dewi tadi sudah bekerja, ada nggak temennya yang sempat, maksudnya ada nggak karyawan di dalam yang di PHK? Ada nggak, Wi? Kalau sekarang nggak ada. Nggak ada. Tapi maksudnya Iya. pernah nggak ngelihat atau punya temen yang tiba-tiba kerja terus di PHK? Pernah. Ada teman. Itu kenapa, Wi? Kalau saya boleh tahu, Wi. Di PHK karena apa? Katanya pengurangan karyawan. Nah, jadi kalau kita kerja di perusahaan itu sebetulnya dalam kondisi sekarang ini ketar-ketir juga kan? Bertahan nggak ya? Apalagi yang kontrak diperpanjang nggak ya? Jelas nggak mungkin diperpanjang yang kontrak karena kondisi saat ini itu sangat tidak pasti. Ya, jadi kita itu sebetulnya saat ini berada di masa ketidakpastian. Ketidakpastian ini yang menyebabkan orang jadi gelisah. Tetapi kalau orang bisnis justru akan memenangkan ketidakpastian. Bagaimana yang tidak pasti itu menjadi pasti. Dengan cara apa? Inovasi, ya, mengeluarkan ide, niat, tahan banting itu adalah kita akan melawan ketidakpastian. Itu kalau orang bisnis ya atau wirausaha. Nah,
Jadi karakter orang pelaku bisnis kalau kita berbisnis itu harus memiliki nilai positif. Nih, positifnya apa? Kita bisa mengerjakan sendiri. Ya, kalau untuk efisiensi, ya kita bisa mengoptimalkan keluarga. Nih kayak Irul, kayak Tiara. Dia kan sendiri sambil kuliah, tapi dia kan dibantu sama keluarga ya, Irul sama Tiara ya. Iya nggak? Usahanya dibantu oleh keluarga nggak? Iya, Bu. Iya, itu artinya kan kita hemat efisiensi itu artinya hemat untuk biaya membayar gaji karyawan ya. Karena mungkin baru mulai ya, tapi nanti kalau udah besar ya itu kalian ya harus punya karyawan yang harus membayar. Tapi karena baru mulai cukup memaksimalkan anggota sendiri. Ini loh bedanya ya. Nah, tetapi ada juga yang sisi negatifnya. Namanya wirausaha itu kan disebut atau dianggap sebagai sektor informal, ya kan? Terus ekonominya rendah karena memang baru mulai. Tidak ada SOP, tidak ada aturan, tidak ada standar. Kalau di perusahaan seperti Dewi, mana Dewi? Dewi, Bu. Ya, kalau dikatakan ada aturan ya, Wi ya? Ada. Iya, ada jam kerja, ada jam lembur, nggak masuk berapa kali ditegur, benar kan? Iya. Ada SOP, benar kan ya? Berarti Iya, Bu. kalau di perusahaan itu ada SOP-nya. Tetapi kalau usaha yang baru mulai, ini kan kecil ya, usaha kecil yang baru mulai ya jelas itu tidak ada SOP, itu masih informal. Kadang ada usaha yang belum ada nama, apa sebenarnya legalitasnya belum. Tapi kalau perusahaan kan udah PT, Unilever itu udah legal, berarti dia masuk ke sektor formal. Nah, apakah usaha kecil ini nantinya bisa formal? Bisa, kalau kita mau melegalkan. Artinya kita ada izinnya, terus kalau kita punya karyawan tentunya kita juga buat aturan, ya kan? Kalau misalnya nantinya Irul atau Tiara tiba-tiba punya karyawan 5 aja, berarti kan harus dibuat aturan kan? Supaya karyawannya juga tidak seenak-enaknya bekerja, ada aturannya, ada etikanya, nah itu. Nah, kalau namanya usaha kecil itu kebanyakan memang belum menerapkan prinsip-prinsip manajemen yang pernah kita pelajari. PUAC-nya belum bisa diterapkan dengan baik. Ya, karena ya itu tadi, yang penting jalan, yang penting hidup itu dulu. Terus, tapi kalau kita sudah menyiapkan menjadi sebuah perusahaan yang naik kelas, makro, itu harus ada SOP, harus wajib menerapkan PUAC karena harus dibuat plan, ya kan, pembagian tugas atau struktur organisasinya, terus pelaksanaan dan evaluasi udah pasti ya. Berikutnya, nah ini yang saya bilang kalau kita mau jadi wirausaha itu harus siap tumbuh dan bersahabat dengan ketidakpastian. Apa sih ketidakpastian? Yang tadi Tiara bilang. Di awal-awal Bu sering rugi, misalnya hari ini yang pesan banyak, besok cuma 2. Nah itu artinya ketidakpastian. Ya, nah tapi itu biasanya bisa dimenangkan kalau orang pengusaha yang ulet seperti Irul sama Tiara, karena dia ulet ya itu tadi bertahan, dia bisa melawan. Ya, jadi tidak mengeluh itu artinya bisa melawan ketidakpastian. Nah, yang penting kalau orang wirausaha itu jalannya benar ya. Bekerja atau berusaha itu dengan yang real, bukan spekulatif. Apa itu usaha yang real dan apa itu usaha spekulatif? Mari kita lihat bersama-sama. Nah, ini contoh definisi. Nanti teman-teman bisa baca, bisa lihat thread ini lagi. Saya akan kirim PPT-nya untuk bisa dipelajari. Wirausaha adalah seorang yang pemikirannya ditujukan untuk mengidentifikasi peluang. Nah, dan sebagainya. Jadi wirausaha itu adalah ide. Ya, ide dari melihat peluang yang ada. Simpel sih, peluang itu seperti apa? Misalnya COVID ya, kita nggak usah jauh-jauh muluk tapi yang di depan mata kita. Saat ini kita berada di era COVID, new normal. Itu peluangnya sedikit apa banyak untuk melakukan usaha? Kira-kira peluang untuk berbisnis besar apa kecil? Besar, Bu. Besar. Contohnya apa, Mbak? Contohnya itu kan sekarang banyak yang di PHK ya, Bu. Ya. Karyawannya. Jadi tuh banyak beberapa usaha yang buka
yang buka usaha, berapa orang yang buka Ya. usaha nggak ada Betul dapetnya. sekali. Betul sekali. Kira-kira kita bisa memanfaatkan peluang apa aja, usaha apa aja yang bisa kita lakukan di era pandemi? Banyak Bu kayak jasa, terus Jasa, produk. Jasanya itu dalam bidangnya contohnya apa? jasa hmm, Contohnya apa? kayak misal kan sekarang banyak pernikahan ya Bu, Ya, pernikahan di era, COVID. nah itu kan ada yang fotografer, desain, jadinya banyak yang masarin jasa untuk foto prewedding seperti itu Bu. Iya, salah satunya itu ya. Jadi, yang dimaksud kita peluang yang saat ini yang di depan mata kita mundur 2-3 bulan yang lalu deh. COVID ini kan mewajibkan kita pakai masker ya. Jadi, banyak sekali ibu-ibu rumah tangga, bahkan orang kantoran, memproduksi atau memperjualbelikan masker. Simpel kan? Masker. Penjahit-penjahit yang selama ini sepi, bukan selama ini sepi, gara-gara COVID sepi pelanggan, karena kemarin saya sempat ngobrol sama, saya naik Grab ya, saya sekali-sekalinya selama COVID itu naik Grab, gara-gara saya habis pas sakit saya ke kantor, tapi saya nggak berani naik kendaraan, saya naik Grab, nah ngobrol lah kami dengan si driver itu, dia cerita pengalamannya di COVID. Saya tanya kenapa begini-gini ini, saya tanya istrinya apa, dia cerita, istri saya penjahit Bu, tapi karena COVID jadi orang nggak ada dong yang mau bikin baju, kan nggak kemana-mana. Apa yang dilakukan istrinya? Akhirnya istrinya si driver itu dia bikin masker. Dia jual di muncul akhirnya dia nggak ada pemasukan, gimana caranya tetap bisa ngebul dapurnya, ternyata dia jual masker. Itu salah satunya masker. Terus yang kedua apa? Hand sanitizer. Oh, orang berbondong-bondong banyak banget orang membuat sanitizer yang dijual murah-murah, ya kan? Yang penting mengikuti saran WHO ya, WHO itu nanti dia dari itu dibuat ada kadar-kadar alkohol dan sebagainya, itu banyak sekali dijual. Terus yang ketiga, orang jual jamu. Nah, waktu awal-awal kan orang parno ya, jadi jual jamu itu marak banget. Saya sampai heran juga, ada dekat di lingkungan saya itu sampai sekarang jadi pengusaha jamu jahe merah dengan harga yang mahal, ada kecil-kecil. Terus sekarang muncul lagi sambal persambelan dijual, nasi bungkus dijual rame-rame. Itu adalah peluang dengan kondisi yang terhimpit, ya. Itu jadi kita melihatnya sekitar kita bagaimana. Kayak misalnya saya ke kantor itu sekarang diwajibkan bukan diwajibkan ya, disarankan membawa bekal dari rumah dan sebagainya. Mereka nggak berani beli keluar dan sebagainya. Tetapi ternyata juga banyak orang-orang yang akhirnya nggak bosan dengan masakan sendiri, harus membeli online nasi bungkus dan sebagainya. Dan banyak juga yang baru dimulai di masa pandemi. Banyak sekali yang baru dimulai masa pandemi. Dan itu menjadi sekali lagi peluang usaha yang bukan instan atau saat ini ya, tetapi nanti bisa berlaku seterusnya sampai kondisi normal. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya bilang kondisi normal itu kan maksudnya ke arah jangka panjang ini. Kenapa? Karena pola hidup yang sekarang sudah diterapkan itu membiasakan kita untuk selalu transaksi dengan jenis-jenis yang online itu. Ya, jadi jangan berpikir nanti saya mau mulai bisnis nih di era COVID. Tapi nanti Januari kalau COVID-nya sudah selesai, berarti selesai. Enggak juga, justru saat ini kan orang dibiasakan dengan dimanjakan dengan online, dengan cepat. Akhirnya nanti pada saat kondisi tidak ada COVID, ya, itu orang akan selamanya menggunakan gaya hidup yang saat ini sedang dijalankan. Nah, itu kalau kita melihat peluang untuk jangka panjang. Nah, berikutnya adalah wirausaha itu adalah melakukan sesuatu. Jadi, melakukan dengan mengoptimalkan sesuatu yang penting dikerjakan, hanya jangan berangan-angan. Bisnis itu seperti itu, jangan rencana tinggal rencana, tetapi harus diimplementasikan. Berikutnya, ini adalah beberapa definisi, ya nanti teman-teman bisa baca. Jadi kalau bisnis itu perlu mindset, cara merubah perilaku, merubah pola pikir kita, memanfaatkan atau melihat peluang itu menjadi sebuah
langkah awal mewujudkan suatu target yang akan kita harapkan. Nah, ini ada beberapa alasan kalau kita bisnis itu ini. Coba Tiara sama Irul, pada saat kita memulai bisnis itu kenapa? Alasannya kenapa? Bisa jelaskan? Mungkin teman-teman, maksudnya Irul sama Tiara bisa sharing sama teman-teman. Rasanya sih ya pengen bisa cari tambahan uang sendiri, Bu. Jadi kan jajan nggak perlu tambah-tambah minta orang tua lagi. Betul. Berarti ini alasannya keuangan ya. Berarti kalau dilihat dari alasan kita bisnis, berarti maksudnya ke alasan keuangan, pingin mendapatkan income, benar kan? Iya. Ya, kalau Tiara apa Tiara? Ada nggak tujuan lain? Sama seperti Ibu, sama seperti Irul sih Bu, tapi lebih tepatnya menambah pengalaman. Jadi tuh misalnya Tiara lulus dari sini, Tiara udah punya bisnis besar gitu Bu. Nah, berarti Tiara itu adalah dari masalah keuangan dan juga ini pemenuhan aktualisasi diri. Artinya dia pingin punya usaha sendiri ya kan, menghindari bekerja pada orang lain ini kan ya. Jadi alasan orang bisnis itu ada macam-macam. Kalau PHK berarti masuknya keluarga. Ya, kalau misalnya tadi disampaikan siapa? Dewi apa siapa ya? Orang di PHK karena dia sudah berkeluarga, karena dia harus meneruskan kehidupan, maka dia membuka usaha. Bagaimana caranya supaya keluarganya tidak terlantar, dia dapat memenuhi kebutuhan keluarga, maka bisnis. Itu salah satu alasan berbisnis itu di sini. Ada keuangan, sosial. Kalau sosial itu ya pingin kelihatan saya punya usaha, ya mungkin karena ini modal banyak ya. Kalau sosial ini biasanya lebih dilihat dari usaha yang untuk kepentingan sosial. Nah, ini pelayanan sosial juga sama, mengabdi, corporate ya, social responsibility, CSR, biasanya bisnis yang lebih merangkul atau menolong masyarakat, ya kan, dari kegiatan-kegiatan sosial. Jadi 5 alasan ini yang mendasari orang itu atau kita itu melakukan bisnis. Pasti pertama income pasti. Yang kedua yang mana? Yang ini kalau Tiara tadi bercerita tentang saya punya pengalaman ke depan bisa buka usaha sendiri. Nah, ini ke sini. Ya. Jadi silakan nanti kalau kita usaha mau tujuan yang apa dulu. Oh, saya mau bikin usaha tapi diperuntukkan untuk masyarakat. Ya, monggo, itu berarti tentang kaitannya alasan terkait dengan masalah sosial ya. Nih, berikutnya. Nah, kalau kita bisnis nih Irul, Tiara dan mungkin teman-teman, ini perlu dipelajari banget yang 9 ini. Kalau kita melakukan usaha, satu harus siap menerima resiko. Ya, tadi udah disinggung sama Tiara, harus siap menerima resiko. Kadang hari ini laku 10, besok cuma laku 3, besoknya laku 20, besoknya nggak ada sama sekali. Itu adalah bagian dari resiko. Ya, harus siap itu. Terus yang kedua, harus bisa menambah pengetahuan. Kalau misalnya pingin usahanya maju, Tiara, Irul, apa yang dilakukan? Perkaya pengetahuan kita. Ya, lihat pengalaman orang lain. Ya, terus kita perlu inovasi supaya bisnis kita nggak stuck. Bisnis kita nggak itu saja. Ya, mengikuti era, mengikuti kondisi. Jadi kalau kita nggak bisa mengikuti kondisi dan kita hanya kekeh dengan bisnis kita saat ini, ya kita nggak akan bisa maju. Nanti akan muncul-muncul yang sama, yang lebih canggih, yang lebih modern, ya kita akan tergeser kan gitu kan. Maka perlu memperkaya pengetahuan. Dari apa saja? Banyak bidang, misalnya sekarang era digital marketing ya, kita belajar digital marketing. Tidak harus kuliah di bidang IT ya. Digital marketing itu ada yang bisa dilakukan secara otodidak dengan menggunakan teknologi yang kita pegang setiap hari. Gadget itu kan teknologi. Itu kalau kita mau tentang marketing. Terus kalau misalnya pengelolaan keuangan online, transaksi online, gimana caranya? Itu adalah bagaimana cara kita meningkatkan pengetahuan. Hari gini transaksinya pakai ngantri-ngantri, enggak lagi kan gitu ya. Itu bisa dibangun sama teman-teman gimana cara usahanya itu semakin hari semakin canggih, semakin modern, semakin orang itu mudah melakukan transaksi itu seperti apa. Nah, itu. Terus yang kedua, mengelola inner power, kekuatan, artinya semangat, motivasi, tidak menyerah, itu perlu dibangun di sini ya. Kalau misalnya
kita sudah memiliki staff, karyawan, itu perlu didorong. Inner power itu artinya memberikan motivasi, semangat, bagaimana melayani konsumen, harus senyum, bagaimana bekerja sama dengan tim, itu adalah mengelola inner. Terus yang berikutnya, kemampuan memanfaatkan umpan balik. Nah, ini sebetulnya umpan balik itu adalah kritik, saran, masukan dari konsumen atau dari pelanggan. Seperti halnya Anda kalau sebelum UTS atau UAS kan suka mengisi UB kan? Benar nggak? Pada saat kita mengisi UB kan berarti kita memberikan masukan kan? Oh, dosen A begini, oh Bina Insani fasilitasnya begitu, oh Pak Satwamnya begini. Nah, itu adalah umpan balik. Tujuannya umpan balik adalah untuk menyempurnakan, untuk mengevaluasi usaha kita itu selama ini seperti apa di mata konsumen. Jadi nggak usah takut, jangan marah kalau misalnya konsumen memberikan umpan balik negatif, ya. Itu menjadi cambuk bagi kita untuk bisa memperbaiki. Oh, karyawan maunya karyawan. Oh, ternyata konsumen tuh maunya kayak gini, gitu kan. Kalau misalnya dia ini dianggap kurang, kenapa? Nah, contohnya gini, kalau kita menjual produk kuliner makanan A, terus lama-lama konsumen juga bosen, biasanya ngasih masukan, ada tambahan menu lah, minta dibuatkan inilah, misalnya itu adalah masukan dan Anda harus mengevaluasi, mulai difikirkan plus minusnya, oh iya ya, kalau misalnya tambah ini mungkin konsumen nggak pindah ke toko lain, ya, maka kita harus menciptakan memanfaatkan penilaian itu dengan hal yang lebih baik, perbaikan. Contoh lain ya, kalau misalnya kita ke rumah sakit atau kita menginap di hotel, sebelum pulang kan kita suka dikasih selembaran, suruh mengisi kepuasan pelanggan, masakannya enak, pelayanannya bagus, toiletnya bersih, kan suruh ngisi-ngisi gitu ya. Nah, nanti semuanya dikumpulkan, direkap, mana yang harus diperbaiki. Itu adalah tujuannya umpan balik. Yang berikutnya adalah pengaturan jam kerja udah pasti. Terus yang ini yang terpenting. Kalau usaha kita mau langgeng, harus menguasai teknik, kreativitas, dan inovasi. Ya, ini adalah menyeleksi usaha. Menyeleksi usaha itu artinya disesuaikan dengan peluang. Kita cocoknya misalnya gini, saya tinggal di Lumbu, di Jembatan 5. Kalau saya mau buka usaha di Jembatan 5, apa yang memungkinkan bisa berjalan. Jadi kita lihat kanan kiri sekitar lingkungan kita itu, di situ apa yang nggak ada dan apa yang memang dicari masyarakat, itu adalah peluang. Jadi kita bisa menseleksi. Bisnis adalah komunikasi juga dengan orang, karena kita berhubungan dengan konsumen, mau tidak mau harus bisa menyampaikan atau meyakinkan orang lain itu untuk membuat atau membeli produk kita. Komunikasi sangat penting. Dan bisnis itu harus punya target. Target itu ya, saya tahun ini pingin untung atau pingin profit sekian. Saya setiap bulan harus ada inovasi atau menu baru, ya. Kalau setiap tahun saya harus merubah desain ruangan. Nah, itu adalah target pencapaian yang harus dilakukan. Kenapa? Lagi-lagi itu semata-mata untuk bisa usaha kita itu akan eksis selamanya. Kayak gitu ya. Misalnya warnanya ini harus diganti nih supaya konsumennya juga punya merasakan aura atau nuansa baru. Nah, itu perlu kan. Kita kan sering ya ke beberapa tempat tiba-tiba udah ganti desain, wah ganti ini. Nah, itu sebetulnya tujuannya seperti itu. Bisnis itu harus kreativitas dan pengetahuannya benar-benar dijaga ya, supaya usaha itu bisa berkembang, tidak ketinggalan dan tidak akan muncul atau diserobot oleh orang lain. Kalau kita lengah sedikit ya bisa diambil orang lain, ditiru, artinya ATM. Amati, tiru, dan modifikasi. Ini kompetensi yang dimiliki kalau mau bisnis, harus menguasai manajemen, terus melihat peluang, cocoknya bisnisnya apa, terus membuat plan, terus melakukan pengelolaan. Kalau di MP manajemen itu adalah action-nya, terus melakukan pemasaran, ya, tentang produksi operasi, sistem proses berjalan seperti apa, manajemen keuangan itu Anda banget. Bagaimana mengelola keuangan dengan
modal sekecil-kecilnya, keuntungan yang sebesar-besarnya, itu prinsip orang keuangan. Terus menganalisa perform itu adalah pencapaian usaha setiap tahunnya, dan yang terakhir itu adalah inovasi. Di mana-mana selalu ada inovasi. Perguruan tinggi perlu inovasi, apalagi bisnis ya. Nah, selanjutnya ini saya mau cerita yang usaha yang sesungguhnya, yang ada usaha real itu sesungguhnya, dan juga usaha spekulatif. Sesungguhnya itu ya jelas itu dibangun dari awal, butuh ketulusan, butuh kerja keras, butuh inovasi, butuh kreativitas, ya, dan bukan jalan pintas. Jalan pintas itu yang bisnis tapi instan. Nah, ada nggak? Ada. Itu biasanya jalan-jalan yang tidak benar. Atau ya cari jalan apa ya, itunya segala cara dilakukan, tapi salah gitu ya. Nah, ini adalah kalau bisnis yang real sesungguhnya itu ya melalui proses tadi. Irul sama Tiara kan sudah mengalami ya, pasang surutnya dalam penjualan ya, Tiara dan Irul ya, itu namanya membangun secara bertahap. Yang berikutnya membangun reputasi dan nama baik, dan tidak hanya sekedar pendapatan tetapi real, nyata. Nah, perlunya kalau bisnis yang sesungguhnya itu yang tadi sebenarnya sama dengan yang tadi pengetahuan ya, perlu pendidikan, perlu persahabatan untuk membangun link, spiritualitas sangat penting, artinya hubungan kita dengan Tuhan. Berarti kalau ada istilah itu kan ada usaha, ada doa. Doa saja tanpa usaha ya tidak mungkin, artinya Anda sudah berusaha, kita pasrahkan kepada Tuhan, insya Allah usaha Anda akan bisa berjalan dengan yang sesuai dengan keinginan. Nah, ini contohnya bisnis sesungguhnya itu yang gini, tidak bodong. Kalau misalnya yang spekulatif itu adalah bisnis bodong yang investasi, penipuan, dan itu kan awalnya gitu kan, menggiurkan orang tapi salah. Kalau ini bisnis yang benar, misalnya kita sering lihat ya jual-jualan di kedai, di mobil, di apa namanya, di booth, itu ini contoh yang sekarang sedang marak. Kalau misalnya ada event-event di sekarang lagi nggak ada Car Free Day ya, misalnya ada event di Bekasi, pasti akan ada banyak orang-orang yang jual begini, ini namanya usaha real. Contohnya ini. Nah, oke, ini menjadi apa namanya, gambaran ya buat teman-teman ya. Oh, saya mau buka ini deh. Ini banyak banget ya yang sederhana, anak-anak muda ini gaul sekali. Ini bisnis yang biasanya digawangi oleh kaum muda seperti Anda. Saya mau cerita ya, saya dulu tinggal di Malang, ya karena saya orang Malang. Malang itu adalah kampus. Jadi kalau teman-teman sekarang ke Bandung pun, kunjungilah daerah kampus, ya. Anda amati, di situ itu banyak bisnis atau usaha yang dikelola oleh mahasiswa. Jadi mereka memanfaatkan peluang, tidak hanya menjadi mahasiswa, tetapi dia memanfaatkan peluang di sekitarnya. Ya, kalau kita amati, di sekitar kampus banyak kos-kosan, itu adalah peluang. Jadi masyarakat, wah di sini banyak orang luar kota, makanya kita buka kos-kosan, itu juga bisnis juga. Kalau kita ke Malang itu, saya cerita ke Malang, artinya karena di situ, atau Bandung ya, Bandung, Malang, atau Depok, karena itu banyak sekali usaha-usaha kafe yang mengerjakan adalah mahasiswa. Jadi kalau pagi kuliah, malam mereka buka kafe beramai-ramai. Atau ya pertemanan ya, dari persahabatan itu mereka punya ide, kita buka ini. Itu saat ini sedang menjamur, sedang merajalela, dan itu sekali lagi ya bukan orang-orang tua. Jadi sekarang eranya udah dibalik ya. Kalau zaman dulu bisnis itu perlu modal, perlu pengalaman, harus punya apa namanya, modal yang cukup. Nah kalau sekarang dibalik, orang tua udah lewat itu masanya. Sekarang semuanya bisnis itu pasti anak muda kebanyakan, atau yang lebih sering dikenal dengan nama startup ya, startup. Ini contohnya, nih siapa yang tidak kenal ini. Ini contoh bisnis di minuman yang bubble ya, yang anak-anak atau kalian atau kelompok-kelompok anak muda suka sekali dengan ini. Nah itu bisa menjamur di mana-mana. Ada juga kopi kenangan, ada juga apa namanya, minuman bubble itu banyak banget ya, ada apokat kocok dan sebagainya. Nah, oke. Terus kok hilang ininya. Nah, ini juga ada lagi
yang real ya, hobi. Ini ada bisnis yang dari hobi. Nih ada kain perca, biasa membuat hiasan-hiasan, ternyata bisa jadi peluang ya. Ini juga ada lagi tentang, sebentar ya. Oke, sudah kita lihat ya. Nah ini dari hobi sulam, hobi bikin manik-manik, hobi bikin bros. Nah ternyata jadi peluang. Bisa dibuat online bisa. Nah sekarang kan sudah masker aja bisa dibeli online ya. Nah ini bisa dilakukan. Ini juga sama. Jual spray, jual boneka, jual karpet, ini juga usaha yang peluang juga. Ya, siapa yang punya toko? Ada nggak yang punya toko? Biasanya di kelas pagi itu ada yang orang Padang, dia punya usaha gini, karpet dan teman-temannya gitu ya, spray dan konveksi ini. Nah itu peluang juga. Nah kalau yang ini sekarang adalah yang disebut bisnis spekulatif atau usaha spekulatif itu biasanya dimotivasi orang yang ingin cepat kaya, terus ingin punya duit yang banyak secara instan. Maka muncullah investasi bodong itu loh, yang ada iklan-iklannya. Sehari bisa dapat duit 3 juta tanpa kerja, nah itu kan banyak sekali janji-janji ya. Siapa yang pernah dapat iklan seperti itu? Yang ada nggak yang pernah membaca iklan tawaran investasi ini cukup menanamkan uang 1 juta nanti berlipat dalam sebulan untungnya sekian? Ada nggak yang pernah dapat iklan seperti itu? Halo, ada nggak? Ada, Bu. Banyak ya, itu banyak sekali. Nanti saya kasih contoh-contohnya ya. Ini contohnya adalah seperti ini. Nah, hanya dengan beberapa klik saja rekening Anda berkebanjiran. Nah, ini kayaknya bohong kan? Tapi masyarakat 62, tahu kan masyarakat 62 mudah sekali tergiur dengan hal-hal yang kayak gini. Banyak sekali loh, kadang cara nggak sadar di WA, terus kita dituntun ke bank, jadi kayak semi di hipno gitu ya. Nah itu tiba-tiba gitu, cukup modal 500.000 atau cukup modal 100.000 dalam sebulan bisa menghasilkan 3 juta. Nah itu banyak sekali. Tapi kalau Anda pernah saksikan di televisi, banyak juga yang tertipu. Sudah menanamkan uangnya sampai ratusan juta, bahkan miliaran, tiba-tiba orangnya kabur. Tiba-tiba itu hanya bodong, tidak ada fisiknya. Nah, duitnya udah kemana-mana. Nah, itu yang secara logis itu orang tuh namanya siapa sih nggak ingin kaya? Kan gitu kan? Siapa yang tidak ingin punya duit banyak? Tetapi kalau dilakukan dengan cara yang salah, justru akan merugikan diri kita sendiri. Duit sampai jual dibelain sampai menjual rumah, jual mobil, ternyata hasilnya nol. Ini contohnya juga gini ada kan? Nah, sama. Nah, ini. Jadi, istilahnya begini. Spekulatif usaha atau usaha yang spekulatif dan juga usaha yang sesungguhnya itu bedanya. Kalau spekulatif itu istilahnya itu halusinasi. Namanya illusionary wealth. Artinya kita diajak berkhayal untuk bisa menciptakan duit atau bisa jadi bagaimana mendapatkan uang, tapi kita diajak berilusionari. Kalau istilah kekiniannya halu, ya kan? Pernah kan dengar istilah, wah ini kamu halu nih, gitu kan? Berangan-angan saja atau mimpi kali ya, gitu ya. Ini jadi gini, mereka pinginnya instan, ya kan? Dia kinerjanya kecil tapi maunya untung gede. Terus dia menganggap bahwa semakin kaya itu uang itu semakin datang sendiri dan sebagainya. Nah itu salah itu namanya halu kan. Halu itu kan hanya mimpi saja, itu salah. Tapi yang benar ya harus ini hidup yang realistis, penuh dengan spiritual, diperkaya dengan intelijensi atau kepandaian.
terus kita tahu kondisi perekonomian itu ya, bahwa tingkatan orang itu pasti sesuai dengan bidangnya masing-masing, terus saling menghormati, bahwa kekayaan itu, uang itu diperoleh dengan kerja keras. Contoh Dewi kalau nggak bekerja nggak dapat duit ya, Wi ya, benar nggak, Wi? Kayak Irul sama Tiara kalau nggak melakukan bisnis online tidak juga dapat tambahan duit, benar nggak? Iya Ibu, benar. Iya, jadi jangan kita berhalu, tetapi kita realistik, intrinsic wealth, bahwa kita perlu kerja keras untuk mendapatkan suatu mimpi atau keuntungan, harus ada kerja keras. Nih, kesimpulannya jangan berilusi, bekerja keraslah, hidup dengan hemat, nikmati pada masanya, bekerja sekarang, nanti nikmati hari tua, dan mati masuk surga gitu ya. Benar nggak? Ya kan? Hidup kerja keras, menghasilkan keuntungan, nikmati hari tua, dan matinya masuk surga. Ya kan? Benar ya? Oke. Kata kuncinya, ini kata kunci, kalau kita mau bisnis, pertama mau tumbuh, ya. Tumbuh itu bukan berarti kita langsung mendapatkan segala-galanya, tapi kita mau berproses untuk menjadi kaya. Karena kalau kita mau berproses, kaya itu akibat. Kalau Anda mau nilai bagus, berarti harus kuliah yang benar, belajar, nilainya bagus-bagus, otomatis lulus. Itu adalah dampak. Ya. Kalau kita nggak belajar, kita nggak pernah kuliah, mana bisa kita lulus dengan nilai bagus, kan itu istilahnya seperti itu. Jadi kalau orang bisnis ya mau proses, mau kerja keras, ada kemauan, barulah kita nanti akan mendapatkan kekayaan. Itu sebagai akibat ya. Nah kaya itu, tapi kayaknya kaya bener ya. Nah terus, di sini adalah, yang tadi saya singgung bahwa karyawan ini dan wirausaha itu ini. Jadi ini kalau kita bayangkan, wirausaha itu adalah contoh dari Tiara dan Irul. Karyawan contohnya Dewi. Selain Dewi siapa yang kerja? Ada lagi selain Dewi? Ada yang sudah bekerja kelas malam? Saya, Bu. Siapa ini? Yang bekerja siapa lagi? Dewi sama? Siapa ini? Bentar. Siapa saja yang bekerja, siapa? Yang menjadi karyawan siapa? Dewi, terus siapa lagi? Tiara, Ibu. Oh, Tiara juga kerja? Iya, baru awal kan jadinya pas pindah malam itu kesempatan Bu lowongan di tempat kerja. Oh gitu, Tiara jadi punya kerja, punya usaha juga ya? Bu, jadi berbagi gitu Enggak otaknya. apa-apa. Enggak apa-apa, itu bagus. Justru Tiara sudah harus bisa memanajemen waktu dengan bagus supaya dua-duanya jalan. Jangan sampai ada yang merugi. Artinya gini, saya cuma membuat contoh saja, ilustrasi. Anggaplah yang di kotak karyawan ini Dewi sama Tiara. Yang di kotak wirausaha ini Dewi sama Irul. Kalau karyawan pasti menolak ketidakpastian, maunya yang pasti-pasti. Maksudnya gini, dia nggak mau rugi, dia maunya dapat gaji tetap, ya kan? Butuh rasa aman dan nyaman. Ya kan, bener nggak? Kalau kita kerja kan dapat gajinya jelas. Cuman kalau kita kerja di perusahaan kan, kalau nggak kerja ya kita dinilai nggak bagus ya, biasanya gaji akan dipotong gitu kan. Nah sementara kalau yang usaha ya tadi bersahabat dengan ketidakpastian, harus siap bekerja keras, siap menanggung resiko, siap rugi, ya kan? Harus kalau ada karyawan harus memberi gaji karyawan. Itu adalah namanya bersahabat dengan uncertainty. Artinya kalau tidak bekerja keras ya kita tidak bisa menghadapi semuanya. Perlu kerja keras, ya. Kalau misalnya istilahnya gini loh, kalau karyawan itu cari aman gitu loh. Kalau karyawan itu cari aman. Ya, kalau wirausaha itu harus siap melawan tantangan gitu, ya. Oke, jadi kalau seorang wirausaha, kalau kita mau berbisnis, berarti kita harus action oriented. Jadi berfokus pada tindakan. Terus berpikir simpel, nggak usah muluk-muluk ya. Jadi jangan terlalu banyak rencana, justru gagal. Apa yang ada kita langsung kerjakan, sambil berjalan kita nanti mengevaluasi. Ya kan kalau terlalu
terlalu muluk-muluk, ya udah biasanya nggak jalan-jalan, nanti terburu-buru atau keburu diserobot oleh orang lain, ditiru, artinya bisnis kita, ide kita jadi diambil orang lain. Itu kalau terlalu banyak pemikiran, apalagi kalau kita cerita, misalnya, aku mau buka salon loh, saya mau buka MUA, cerita ke temennya, nanti temennya, oh iya, mumpung ini saya tak buka deh salon, nah nanti keduluan. Jadi kalau bisnis itu jangan diumbar dulu kepada orang, cukup menjadi keep, karena dari omongan kita itu bisa diserobot, bisa dimanfaatkan oleh orang lain yang gerak cepat ya. Kalau kita tidak gercep, ya udah nanti di serbu orang, kita mikir lagi, ya ini gue diambil orang. Itu hati-hati ya, perlu dijaga. Yang kedua, selalu mencari peluang ya, peluang apa saja bisa. Mengejar peluang dengan disiplin tinggi. Disiplin tinggi itu ya, salah satunya kerja keras, tidak boleh menyerah. Itu kalau kita mau menjadi pemenang. Ya, hanya jadi peluang banyak, kita ambil yang terbaik. Ya, fokus dan jangan menyerah. Fokus, jadi jangan sampai putus asa, makanya perlu fokus supaya bisa kalau ada masukan, ada perlu pembenahan, kita tahu apa yang kita kerjakan. Ya. Nah, ini adalah terakhir adalah sukses itu adalah pilihan, teman-teman. Pilihan itu artinya kalau kita mau sukses, apa yang kita lakukan? Ya, semakin kita banyak melakukan eksperimen, berarti itu membuka jalan kita menuju sukses semakin besar. Kalau kita tidak pernah mencoba, kalau kita tidak mau berusaha, ya kita tidak akan sukses. Istilahnya kalau Anda kuliah, kalau Anda nggak rajin kuliah, kalau Anda nggak belajar, kalau nggak ada rajin rutin belajar, ya pasti Anda nggak akan dapat nilai A. Bandingkan dengan yang belajarnya tekun, rutin, nilai A itu pasti di depan mata. Tapi kalau yang kuliah Senin Kamis, buka buku aja nggak pernah, ngerjain tugasnya jarang, jangan harap dapat nilai A. Nah, itu istilahnya kalau kita bandingkan dengan kuliah. Berikutnya, pilihan jadi ada istilah, pilihan entrepreneurship itu ada namanya karyawan, ada namanya intrapreneur. Intrapreneur itu adalah karyawan yang di dalamnya banyak ide-ide yang dikeluarkan untuk perusahaan, itu namanya intrapreneur. Jadi dia idenya tapi diberikan ke orang lain. Tapi kalau entrepreneur itu adalah kita punya ide ya buat kita sendiri. Kita ciptakan, kita bangun buat usaha kita. Nah, kita juga kenal social entrepreneur adalah bisnis tapi berorientasi pada kegiatan sosial, menolong. Misalnya, kita membuka usaha yang dikerjakan oleh anak-anak pemulung. Berarti kita niatnya bisnis sambil melakukan kegiatan sosial. Kita bisnis tapi menggandeng nenek-nenek atau lansia. Berarti kita berbisnis tapi sambil memberikan kesempatan kepada lansia untuk terlibat. Nah, berikutnya ekopreneur, namanya eko berarti berhubungan dengan lingkungan hidup, bisnis yang mengarah ke lingkungan hidup. Contohnya, sekarang yang lagi demam, yang lagi viral di masa pandemi, bisnis jual tanaman, benar nggak? Yuk diamati, coba Anda ingat-ingat, yang sedang viral di masa pandemi, yang berkaitan dengan ekopreneur adalah wirausaha dalam bidang lingkungan hidup. Jual tanaman, bener nggak? Itu tanaman itu sampai berjuta-juta, ratusan ribu. Padahal kalau nggak pandemi itu satu pot cuma 20.000, sekarang dijual 500.000. Kenapa? Ya betul, hidroponik itu adalah bisnis ekopreneur. Itu peluang, ya. Saya aja pingin punya. Saya sudah ngomong sama keluarga. Itu di atas kan, saya kan rumahnya ada 3 lantai, didak gitu ya. Di atas itu mau dipasang hidroponik. Buat apa? Saya mau nanam seledri, mau nanam jahe, mau nanam serai, terus kangkung, bayam, selada. Jadi nanti saya mau menghemat. Itu sudah dilakukan. Ya, cabai, terong itu sampai kita sudah buat, ya. Itu adalah ekopreneur, ya. Jadi bisnis yang hubungannya dengan lingkungan hidup. Ya, kalau coba Anda rajin-rajin browsing itu banyak sekali, kalau kita mau cari usaha banyak. Gitu, ya. Terus yang terakhir ya teknopreneur, bisnis yang memang mengandalkan dengan digital. Itu udah nggak bisa dipungkirin ya. Bisnis ekopreneur, socialpreneur itu juga selalu diimbangi atau ditemani dengan teknologi. Kira-kira dari sini teman-teman ada yang mau ditanyakan? Nanti kalau kecepatan ini karena saya juga ngukur waktu ya. Nanti ini tip praktis, yakin
siap bersama dengan ketidakpastian, pelajari hal-hal baru. Jadi kalau kita, ini sama halnya tadi ya, tentang pengetahuan pendidikan itu artinya sama bahwa kita perlu belajar hal-hal baru, artinya perlu mengupgrade pengetahuan, pengalaman kita di bidang bisnis, sangat penting. Ya, selanjutnya membangun network. Jadi persahabatan, pertemanan itu sangat membantu kalau kita punya usaha. Karena orang-orang terdekat lah, network yang kita bangun, sahabat, grup apa, itu kan langkah awal kalau kita mau promosi, kalau kita mau menjual produk, atau kita mau bisnis itu biasanya kan kita infokan ke mereka kan. Tapi kalau kita nggak punya network, nggak punya jaringan, nggak punya grup, nggak punya teman, susah. Ya kan, orang kan nggak kenal apaan sih itu. Nah, tapi kalau punya grup pembantu. Hai teman-teman, ya, ini saya punya usaha dan sebagainya. Hai guys, nah itu kayak gitulah bahasanya kalian kan. Nah, penting jadi jangan kalau punya grup jangan dihapus-hapus. Itu kesempatan mempercepat promo ya. Terus berikutnya ini pilihan, ini adalah cash flow quadrant cash flow. Ini sebetulnya pilihan ya, ini perencanaan Anda itu saat ini berada di mana. Nah, Dewi Tiara itu saat ini berada di sini employee sebagai karyawan. Sampai kapan jadi karyawan? Itu semua dikembalikan kepada Dewi dan Tiara atau yang lainnya yang teman-teman bekerja. Harusnya jangan sampai tua sampai pensiun kita sebagai employee. Ya, pada saat kita sudah siap, kita harus mulai berpikir bahwa saya harus bekerja sendiri. Itu Dewi Tiara sudah mengawali bekerja tapi dia juga punya usaha. You own a job, artinya kita memiliki pekerjaan sendiri, usaha sendiri. Ya. Terus dari situ jangan puas, kita harus menaikkan tingkat kita menjadi owner. Ini kita melakukan sendiri kayak tadi ya, dijual sendiri, terus dikelola oleh keluarga sendiri. Nah, tapi pada saat kita sudah memiliki banyak karyawan, itu kita sudah naik kelas namanya business owner. Jadi kita benar-benar pemilik bisnis sehingga kita mampu membayar orang lain untuk membantu atau yang bekerja di tempat kita. Ya, jadi kalau pada saat kita mampu membayar itu berarti kita sudah masuk ke business owner, pemilik pelaku usaha atau pemilik bisnis. Nah yang terakhir investor. Investor ini ya berarti kalau Anda sudah memiliki uang yang berlebih, Anda tanamkan modal, Anda buka cabang, Anda buka beberapa bisnis, nah itu Anda sudah menjadi seorang investor. Nah ini harus di-plan, teman-teman harus di-plan. Di planning itu dalam arti kita harus punya tahapan berapa tahun saya bekerja jadi karyawan, kapan saya harus punya usaha. Syukur-syukur kalau bisa rangkap dua seperti ini, kerja formal iya, terus punya usaha iya, itu semakin mempercepat atau memperkaya pengetahuan supaya Anda menjadi kesini. Kenapa saya bilang begitu? Pada saat Anda bekerja, Anda bisa melihat situasi kantor itu bagaimana mengelola manajemennya. Tiara sama Dewi kerjanya di bagian apa, Mbak? Saya boleh diinfo? Tiara di sekolah, Bu. Oh, di sekolah. Oke, jadi dia lebih penghematan biaya. Kalau Dewi di PT apa, Wi? Dewi, halo Dewi. Dewi masih ada? Ada Dewi nggak? Oh, rupanya sudah tidak ada. Oke, ya, jadi sudah ini adalah plan-plan yang harus Anda siapkan untuk Anda menjadi seorang entrepreneur sejati. Nah, yang terakhir ini pilihan. Jadi kalau kita bisa melakukan semuanya, ujung-ujungnya adalah I am the winner, saya adalah pemenangnya. Nah, itu ya, saya adalah pemenangnya. Oke. Oke, kita lihat lagi. Nah, ada pertanyaan dari sini? Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita langsung kembali ke e-kampus ya. Anda diminta mengerjakan tugas ya. Sisa waktu yang ada, silakan mengerjakan tugas, tapi tugas ini juga nggak harus dikumpulkan malam ini karena perlu merenung Anda. Nanti saya kirim linknya, saya kirim PPT-nya. Anda silahkan merenungkan kira-kira apa angan-angan Anda, rencana bisnis yang ingin Anda bangun. Buatlah dalam satu lembar A4, satu paragraf juga nggak apa-apa, tapi jelas angan-angan Anda,
mimpi Anda, rencana Anda yang akan Anda bangun sebagai sebuah bisnis. Syukur-syukur kalau Anda sudah matang dan Anda ingin mewujudkan, nanti saya bantu pembuatan proposalnya, langkah-langkahnya seperti apa. Karena kemarin saya waktu semester yang lalu ya, tahun lalu mengajar anak sekretaris, dia sekarang sudah memiliki usaha. Awalnya offline, terus kena pandemi online. Kemarin saya pertama pas menguji menjelang MPTA, dia nyatakan sudah nambah bisnis lagi, nambah produk lagi, varian. Itu anak perempuan sekretaris ya, sekretaris yang notabene biasanya males begitu-begitu, akhirnya bisa berjalan. Ya, ini tugasnya nanti seperti biasa, silahkan diupload di e-kampus sesuai due date-nya. Jadi nanti kita lihat, saya kasih waktu biasanya 3 hari, 4 hari, Minggu atau Senin ya, dikumpulkan, nanti lihat saja di due date-nya. Nah, ini menjadi tugas pertama. Oke, ada yang mau ditanyakan Mbak-mbak? Ibu mau bertanya. Silakan Mbak. Buku kewirausahaannya itu ada nggak, Bu? Gini, kalau kewirausahaan itu sebetulnya buku itu banyak dijual bebas, tapi kami meramunya dari satu rumah perubahan, yang kedua buku kewirausahaan yang karya Yayat ya, itu kita ramu. Rumah perubahan itu adalah punyanya Renal Kasali, ya, Profesor Renal Kasali yang profesornya itu UI, dan itu punya rumah perubahan memang khusus untuk kewirausahaan, tidak dijual belikan Mbak itu. Itu dari kami dulu itu semacam kayak pelatihan sampai berapa bulan gitu, akhirnya dibekali modal itu. Dan itu ada CD-nya, ada tutorialnya, tapi kami tidak bisa share karena memang tidak diperjualbelikan, hanya untuk pengajar. Jadi nggak usah takut, materi yang saya berikan ini sudah menjadi rangkuman, bahkan ditambahkan inovasi yang terbaru dari pakar entrepreneur sejati. Kalau mau beli buku, monggo silakan. Kalau saya kemarin sebagai buku, sebentar ya, saya ambil dulu bukunya seperti ini. Sebentar, saya tunjukkan dulu sebentar. Oke, sebentar ya. Oke, sebentar ya, saya tunjukkan. Oke, Mbak, ini kelihatan nggak? Ini buku yang kami punya, ya. Ini adalah memang untuk salah satu. Jadi kami dulu itu kan sering kali diundang di namanya yang mengelola ini adalah rumah perubahan. Ini resmi punyanya Renal Kasali. Renal Kasali sekali lagi Profesor Universitas UI, pakar marketing dan pakar wirausaha. Ada YouTube-nya, beliau punya itu. Jadi kami semuanya, saya, Pak Indra, dosen lain itu harus menghadap ke sini. Ini karena real dari pengalaman-pengalaman pengusaha-pengusaha muda. Nah, ini yang wajibnya. Jadi ini sebenarnya 2 buku, satunya ada videonya. Videonya itu contoh-contoh orang berbisnis dari anak mahasiswa, ya, dari yang diawali bisnis yang kita pernah belajar apa namanya, yang makanan Turki itu apa Mbak? Kebab Babarafi, pernah dengar itu enggak? Kebab Babarafi. Itu diawali dari sini. Terus ada juga yang pemilik perumahan dari IBB itu dari sini. Terus jadi ada juga tentang anak ITS yang berhasil menjadi pengusaha muda waktu itu sambil kuliah, tapi dia punya perumahan apa sih namanya? Developer. Dia memiliki dari pertamanya itu, jadi di sini tuh kiat-kiat sukses menjadi wirausaha. Ini sebetulnya kalau Anda tidak online, Anda bisa melihat, tapi hanya bisa dibaca di perpustakaan ada.
Tapi ini tidak bisa dibawa pulang pinjamnya, hanya boleh dibaca di perpustakaan. Nah, kalau yang buku bebasnya pakai ini. Ini sangat murah. Ini lebih murah, praktis. Ini memang bahasanya bahasa mahasiswa, lebih mudah dibanget. Ini murah, harganya berapa ya waktu itu ya? Tapi nggak harus beli sih Mbak, tapi teman-teman bisa lihat di e-book saja. Bisa lihat dari e-book itu kan banyak banget ya. Oke, sebentar. Oke ya, bisa ya. Jadi bukunya nggak usah beli, nggak apa-apa. Tapi kami berusaha nanti di akhir perkuliahan kita akan berikan modul. Ya, kita kasih share modulnya. Karena modulnya lagi diperbaiki supaya nanti lebih mantap. Oke? Ada lagi mau ditanyakan? Siap, Bu. Ya, bisa ya. Nggak usah takut beli buku. Anak akuntansi karena biasa beli buku ya. Kalau akuntansi kan wajib beli buku. Nggak usah. Kalau wirausaha nggak perlu karena buku yang kami pakai bermacam-macam buku. Ada 5 buku sebetulnya, tapi yang utama ini, ya. Jangan deh, kasihan. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Oh, tinggal 21 ya. Julita Simanjuntak, kelas malam ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, perkuliahan malam ini saya akhiri. Tapi sekali lagi, ada tugas yang harus Anda kerjakan. Nanti silahkan menuju ke e-kampus, tapi sebelum kita akhiri, mohon dimunculkan, saya mau ambil fotonya dulu. Harus buat laporan di e-kampusnya. Oke, ini ada yang tadi 25 ya, yang 4 orang sudah ngantuk kali ya. Buat teman-teman yang dari pagi harus membiasakan kuliah sampai tengah malam, karena kalau kelas malam itu sampai jam 10-an lebih ya. Oke ya. Oke, saya foto dulu. Ya. Kopi, Bu. Kenapa? Kenapa? Halo, ada apa? Suara apa tadi? Oke, sebentar. Saya foto dulu ya. Oke, baik. Terima kasih buat teman-teman. Ya, malam ini saya cukupkan. Sekali lagi sisanya adalah Anda silakan mengerjakan tugas kalau bersedia, kalau enggak ya besok. Tapi tugas harus dikumpulkan hari Minggu ya, hari Minggu. Ya, oke. Saya akhiri. Oke, saya foto lagi. Selamat malam semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat walaupun kita harus belajar sampai tengah malam ya. Sampai ketemu minggu depan. Oke, terima kasih. See you. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Teman-teman juga bisa live, boleh silakan. Oke, boleh ya.